Hai. Salam. Di video ini kami akan membahas metode penelitian kualitatif. Namun sebelum daripada itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dan saya Marsalina Sai, ini teman. Dan saya Sinta Tade. Saya Desubunai. Saya Noh Lae. Dan saya Septe Mangiuli. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian metode penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh sumber informal, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah atau nyata. Yang berikut, metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data dengan cara mencari sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Setelah bahan pustaka didapat dari berbagai referensi dan diolah dengan baik untuk menemukan pengetahuan baru supaya berguna bagi kalangan akademis dan maupun kalangan masyarakat awam. Oke, dan berikutnya adalah tujuan metode penelitian kualitatif. Tujuan ini untuk mendapatkan atau memahami secara mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, dan juga dapat dilihat dari gambaran objek seperti kita memotret, kita video, dan menarasikan berupa peristiwa, interaksi sosial religius, dan sebagainya. Dan yang berikut adalah ciri dan karakteristik penelitian kuali ini. Cirinya adalah lebih mengandalkan pada aspek deskriptif terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan fakta atau suatu kejadian yang sebenarnya. Karakteristik kualitatif bisa dilihat dari 5 aspek, yaitu kualitatif bersifat alamiah, bersifat deskriptif, kualitatif lebih mendahulukan proses, bersifat deduktif, dan kualitatif lebih menekankan pada dimensi makna. Yang berikut pendekatan-pendekatan penelitian kualitatif. Terdapat 6 pendekatan pada penelitian kualitatif. Yang pertama itu fenomenologi. Pendekatan fenomenologi ini berusaha untuk mengungkap, mempelajari, serta memahami fenologi dan konteksnya yang khas dan unik dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Yang kedua itu etnografi. Pendekatan ini fokus pada riset sosial atau budaya dan bahasa. Yang berikut pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini berusaha untuk memahami arti terdalam dari informasi yang disampaikan oleh partisipan. Hermeneutik juga mensyaratkan pemahaman konteks yang benar sehingga arti asli dapat terungkap dengan jelas dan benar. Yang berikut pendekatan ground theory. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang untuk menganalisis yang terkait dengan data sistematik yang diterapkan dan mengungkapkan serangkaian metode untuk menghasilkan teori induktif mengenai area substansi. Yang berikut naratif. Metode di dalam riset ilmu sosial untuk membantu memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan atau dituturkan. Yang berikut studi kasus. Nah, pendekatan ini dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti baik berupa program, peristiwa, aktivitas, dan lainnya. Yang berikut teknik pengumpulan data pada kualitatif. Terdapat 4 teknik. Yang pertama itu teknik observasi. Pengumpulan data observasi dalam penelitian kualitatif deskriptif berupa pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lapangan. Observasi merupakan mengamati berbagai kejadian atau gejala yang terjadi terkait dengan apa tujuan penelitian. Yang kedua itu wawancara. Pengumpulan data lewat wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang mengacu pada instrumen kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti dan
sudah divalidasi oleh pakar yang terkait. Yang berikut, model wawancara memiliki beberapa jenis seperti model wawancara secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara secara langsung yang dimaksud yaitu face to face. Wawancara tidak langsung yaitu wawancara lewat video call atau telepon. Yang berikut teknik wawancara juga terdapat atas beberapa bagian. Yang pertama itu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan semata-mata mengacu pada format pertanyaan yang telah dibuat oleh penelitian. Kelemahannya pada wawancara ini dari aspek kedalaman data yang diperoleh. Yang berikut wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan tetap mengacu pada pertanyaan wawancara atau tetapi pertanyaannya bisa keluar dari instrumen pertanyaan yang telah dibuat. Kelebihan dari jenis wawancara ini lebih mendalam dan data yang diperoleh juga lebih lengkap. Yang berikut wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak mengacu pada instrumen pertanyaan atau hanya mengacu pada pokok-pokok pembahasan sebagai pegangan pertanyaan, bahkan bisa saja tidak menggunakan instrumen wawancaranya. Kelemahan dari wawancara ini adalah bias datanya lebih besar. Baik, yang berikut penentuan lokasi dalam metode penelitian kualitatif. Jadi dalam metode penentuan kualitatif itu ada penentuan lokasi yang terdiri dari pertama itu penentuan tempat, kedua peristiwa, dan ketiga waktu. Yang kedua penentuan informan terdiri dari yang pertama purpose, yang kedua snowball, ketiga kuato, dan keempat incidental. Bagi yang berikut, penentuan lokasi dalam metode penelitian kualitatif. Itu terdiri dari atas tiga. Yang pertama penentuan tempat, yang kedua peristiwa, dan ketiga waktu. Penentuan tempat yaitu pertimbangan memilih lokasi bagi peneliti harus benar-benar mencermati terkait dengan fenomena atau kasus yang terjadi pada lokasi yang akan ditempati penelitian. Tidak hanya sekedar karena pertimbangan kedekatan tempat tinggal dan biaya-biaya penelitian yang harus dikorbankan, akan tetapi karena adanya suatu fenomena atau kasus yang terjadi dalam realitas sosial. Yang kedua yaitu peristiwa. Pada aspek peristiwa, peneliti harus cermat memakai suatu peristiwa, apakah peristiwa tersebut masih hangat diceritakan dan itu memiliki dampak terhadap realitas sosial. Artinya, apakah isu peristiwa dalam lokasi tersebut mengandung efek sosial bagi masyarakat lainnya atau pada kelompok sosial yang akan berpengaruh di masa-masa yang akan datang. Dan yang ketiga, waktu. Penentuan waktu penelitian dari aspek waktu. Peristiwa yang akan diteliti mesti mempertimbangkan dari segi waktu dengan memperhatikan kapan peristiwa itu terjadi. Dan penentuan lokasi yang kedua itu penentuan informan terdiri dari 4. Yang pertama itu purpose, kedua snowball, ketiga kuato, dan keempat incidental. Yang pertama itu purposive. Teknik ini merupakan teknik pengambilan informan yang ditentukan oleh peneliti sendiri secara sengaja dengan memperhatikan berbagai kriteria. Yang kedua, teknik snowball. Teknik ini merupakan teknik pengambilan informan yang ditentukan oleh peneliti dengan cara peneliti sebagai informan utama terlebih dahulu menentukan informan. Dan yang keempat, kuato. Pengambilan informan berdasarkan kuato yang diinginkan, artinya penentuan informan dengan cara menentukan jumlah besaran informan yang dibutuhkan berdasarkan prediksi peneliti itu sendiri. Yang terakhir yaitu incidental. Pengambilan informan berdasarkan kebutuhan. Siapa saja dapat menjadi informan selama itu cocok sebagai sumber data. Dan yang berikut, data kualitatif. Di dalam metode penelitian ada dua data kualitatif. Yang pertama itu data primer dan data sekunder. Jadi data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan di mana peneliti akan melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang bersumber dari data observasi dan wawancara. Dan yang kedua yaitu sekunder. Data dokumen yang dimaksud di sini adalah data yang bersumber dari buku,
laporan hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari data-data dokumen, dan data dokumen yang dimaksud di sini adalah data yang bersumber dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain. Yang berikut yaitu langkah-langkah analisis data. Data pencarian, fokus pengelolaan data, membaca berulang-ulang, melakukan kategorisasi data, menghubungkan setiap kategori data, menguatkan bukti analisis hasil analisis. Jadi kesimpulan dari seluruh materi yang kami bawakan yaitu kualitatif merupakan penelitian yang mudah karena hanya pada wilayah interpretasi dengan kata-kata, tetapi penelitian kualitatif sangat rumit karena melewati banyak prosedur. Teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan analisis data. Demikian video singkat dari kami, semoga bermanfaat. God bless you. Thank you.